Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Febi Wahyuni dan saya sendiri, Tiara Serta Nabila, akan mempresentasikan dan menyampaikan materi kami mengenai perancangan sistem informasi manajemen. Dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem informasi manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Nurhayati, MKOM. Tanpa memperpanjang mukadimah lagi, mari kita langsung untuk membahas. Adapun beberapa submateri perancangan sistem informasi manajemen pada kali ini akan kami bahas. Yang pertama yaitu sistem informasi inventaris barang. Yang kedua, sistem informasi akademik. Yang ketiga yaitu sistem informasi rental mobil. Yang pertama, sistem informasi inventaris barang. Sistem informasi menurut O'Brien pada 2005, sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun dari people atau orang, hardware dari perangkat keras, software dari perangkat lunak, komputer network and data communication, jaringan komunikasi, dan database atau basis data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Penggunaan sistem informasi sangat penting bagi pihak yang akan melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya secara tepat dan tepat. Menurut Turban, bahwa penggunaan sistem informasi harus dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi orang-orang yang bekerja dalam suatu kelompok pada suatu tempat atau beberapa tempat. Terdapat beberapa komponen yang mendukung terbentuknya sistem informasi. Di antaranya meliputi yang pertama perangkat keras atau hardware, mencakup peranti-peranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data. Misalnya itu seperti aplikasi-aplikasi yang berfungsi sebagai penunjang pengolahan data. Yang ketiga yaitu basis data atau database adalah sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang keempat adalah prosedur, adalah sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Yang kelima yaitu jaringan komputer dan komunikasi data, merupakan sistem penghubung yang memungkinkan sumber atau resources dipakai secara bersamaan atau diakses oleh sejumlah pemakai. B. Inventarisasi. Menurut Harsono pada 2004, inventarisasi aset adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi pendaftaran, pencatatan dalam daftar inventaris, menyusun atau mengatur barang-barang milik negara atau suatu daerah, serta melaporkan pemakaian barang-barang kepada penjabat yang berwenang secara teratur dan tertib menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku sehingga mempermudah dalam penyajian data kekayaan negara atau pemerintah daerah, baik barang-barang tetap maupun barang-barang yang bergerak. Inventarisasi dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, lokasi, luas, volume atau jumlah, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan masalah legal yang dimiliki. Batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi, label. Baiklah, selanjutnya perkenalkan saya Febi Wahyuni. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Tiara Septa Nabila. Baiklah, yang kedua yaitu sistem inventaris akademik. Sistem inventaris akademik atau SIA merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Aplikasi sistem informasi akademik merupakan sebuah aplikasinya menggunakan web sebagai antarmuka penggunanya.
Diharapkan dengan ini, maka aplikasi ini dapat diakses kapan saja, di mana saja, implementasinya relatif murah, dan tentunya mudah digunakan. Keuntungan implementasi sistem informasi akademik yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja. SIA mampu memberikan informasi yang real-time dengan waktu respon interaktif yang cepat untuk kebutuhan yang user. Yang kedua, yaitu mudah disesuaikan. Modul SIA yang ada dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan yang beragam dari masing-masing perguruan tinggi. Yang ketiga, yaitu arsitektur terbuka atau modular dan scalable, yaitu aplikasi SIA dibangun dengan arsitektur terbuka sehingga memungkinkan untuk peningkatan fleksibilitas dan perkembangan teknologi ke depan. Selanjutnya yang keempat yaitu integrasi mudah, yaitu aplikasi SIA yang ada mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama yang ada di perguruan tinggi yang dapat diakses dari seluruh titik yang ada di dalam internet dan dari luar internet. Keuntungan implementasi sistem informasi akademik yang kelima yaitu penerapan dan pemilihan relatif mudah. Aplikasi SIA tidak menerapkan skema lisensi sehingga dapat digunakan oleh banyak user. Karena sifatnya adalah aplikasi client server, maka tidak perlu ada aplikasi yang harus diinstal di PC user. Hal ini sangat memudahkan pemeliharaan dan sangat minimal terkena resiko crash atau terkena virus. Baik, keuntungan yang keenam yaitu aman dan handal. Aplikasi SIA menggunakan keamanan berlapis, mulai dari proteksi di sistem operasi server, database, dan aplikasi itu sendiri. Setiap user yang akan mengakses suatu modul sistem informasi akademik diberikan user login dan password sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bella, untuk penjelasan yang ketiga akan kembali dijelaskan oleh teman saya, Tiara Septa Nabela. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang ketiga yaitu mengenai sistem informasi inventaris rental. Yang A yaitu sistem informasi. Sistem informasi adalah sebuah subsistem yang merupakan bagian dari sebuah sistem lainnya yang lebih besar lagi. Sistem informasi tidak dapat dirancang untuk dioperasikan secara terpisah dari subsistem lainnya. Artinya, jika kita ingin mengoperasikan sebuah sistem informasi, jadi dia itu tidak bisa dioperasikan secara terpisah. Jadi jika ingin mengoperasikannya, kita harus mengoperasikan subsistem yang lainnya juga. Sistem informasi mempunyai peranan penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen dalam suatu organisasi. Sistem informasi dibutuhkan manajemen dalam semua tingkatan, baik manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Jadi sistem informasi ini lebih tepatnya dapat membantu dalam penyediaan informasi dalam suatu organisasi gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu inventaris rental mobil. Kemajuan teknologi sembangnya sebagai salah satu produk teknologi adalah komputer yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Komputer juga membuat proses kerja menjadi lebih efisien, efektif, dan memberikan hasil kerja yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi di era kemajuan teknologi yang sekarang ini kita dapat melihat perkembangan yang sangat pesat dari segi teknologi, misalnya komputer tadi, yang dapat membantu sebuah pekerjaan di lingkungan masyarakat dan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih efisien, efektif, dan memberikan hasil yang lebih baik juga, lebih tepat sasaran, lebih tepat guna, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu inventarisasi, merupakan daftar ataupun catatan dari semua sumber daya yang perusahaan miliki, di mana semua
di mana semua sumber daya tersebut akan sangat bermanfaat untuk mengelola dan juga dioperasionalkan dalam perusahaan. Jadi, inventaris ini merupakan sumber daya yang dimiliki dari suatu perusahaan yang dimana dapat dimanfaatkan di perusahaan tersebut. Misalnya itu seperti sebuah sumber daya